Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil 'aliyyah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faqala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati-hati kami dan mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, dan fasihkanlah lisan-lisan kami di waktu kami berbicara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah untuk melaksanakan sebagian yang disampaikan oleh Rasul dan melaksanakan sebagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salamnya semoga Allah melimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'innya, beserta kita yang senantiasa mencontoh, melaksanakan, mendirikan apa yang dibawa olehnya dari awal sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah qadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin beserta ridhonya menghantarkan keriduannya kepada kita sekalian, serta diniatkan dari rumahnya masing-masing, meninggalkan aktivitas masing-masing. Alhamdulillah sampai ke tempat ini, masjid yang sangat dirindukan semua muslim. Mudah-mudahan langkah, niat, tujuan, cita-cita sekalian mendapat anugerah dan ridhonya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai acara buka dari surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillah, pertemuan dari Jumat yang lalu, mungkin yang lalunya berapa bulan, alhamdulillah ketemu lagi di saat ini. Mungkin hari Jumat ini Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Ada beberapa hal yang kita hadapi untuk menghadapi dan menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Paling Ibu terhitung beberapa hari, tidak sampai minggu. Jadinya tuh hari apa? Hari Rabu atau hari Kamis? Kiringan wae Bu. Gimana ramenya Bu? Orang yang mungkin banyak ilmu mengetahui tentang ilmu hilal dan ru'yah. Kalau mau Rebo ya silakan kita ikut aja. Kalau mau Kamis silakan. Kalau mau Jumat tuh gimana? Melebihi aturan hitungan hijriah Bu. Kalau hari Jumat itu lebih dari 31, bukan jadi bulan Hijriah lebih dari 31. Bulan Hijriah yang paling rendah, yang paling minim adalah 27 hari. 28, 29 sampai 30. Kalau lebih dari itu Jumat saya gak mau ngikutin aturan lebih daripada 31 di bulan Hijriah. Alhamdulillah, persiapkan dari sekarang Bu untuk menghadapi dan menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kita mungkin diucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Kangen Bu sama bulan Ramadan? Kangen sama bulannya atau puasanya? Kangen sama bukanya atau sahurnya? Kangen belanjanya atau kangen lebarannya Bu? Jujur, yang penting kita harus jujur. Sejujur-jujurnya manusia mungkin ada kekhilafan dan kealfaan. Yang patut kita hadapi sesuai dengan doa yang dilontarkan, yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama di kitab Sahihul Iman, yang kedua kitab Riyadhus Shalihin, ada juga di kitab Al-Munaf. Doanya Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Pertama, Allahumma ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, adalah kita minta pertolongan kepada Allah. Yang pertama, kita minta ditolong Allah dengan menghadapkan di bulan Ramadan yang sudah lewat. Ramadan yang sudah lewat tahun yang lalu, mungkin kita diharapkan Ramadan yang akan datang, mengharapkan Ramadan kepada kita sekalian. Yang kedua, di bulan Sya'ban tahun yang lalu kita harapkan Sya'ban menghabiskan di bulan ini. Tanggal berapa Bu Sya'ban sekarang? 25. Mungkin berapa hari lagi Bu? 5 hari lagi. Kalau ke Lebaran berapa hari lagi?
mah kalau hitungan Bu, gak tahu bulan Ramadan apa 30 atau 29, gak tahu, gak menentu Bu. Hitungan di bulan Ramadan yang penting kita syahrul. Syahrul itu satu bulan. Di dalamnya satu bulan itu di bawah 30 jadi satu bulan. Yang ketiga diharapkan di bulan Rajab. Bulan Rajab yang tahun yang lalu kita terlewatkan. Kemarin meninggalkan kita di bulan Ramadan. Banyak kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Maaf, di bulan Rajab adalah kegiatan di bulan Rajab itu adalah Isra dan Mi'raj Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ke mana katanya Bu? Dari tanah suci Mekah ke tanah suci di Mekah. Coba Bu, kan diulang-ulang tiap-tiap tahun. Kemarin juga Rajaban di sini kan mengadakan diisrakan dan dimi'rajkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang adanya di tanah suci Mekah, terus yang adanya di Palestina. Yang udah ke Mekah, yang sering ke Mekah pasti gak aneh lagi. Udah diam di Masjidil Haram enak Bu, sambil nunutan, sambil ngaji, sambil zikir, mengingat Allah. Yang kedua mengingat diri pribadi, khususnya mengingat diri-diri keluarga-keluarga kami yang ditinggalkan di Indonesia. Yang tiga mengingat perjalanannya, berapa duit yang harus dikeluarkan, berapa duit biaya yang mudah dikeluarkan, terus diingat-ingat, minta diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kepada Allah minta diganti? Harusnya kita minta ganti bukan ke suami, bukan ke saudara, tapi minta gantilah kepada Allah. Kita berjuang tiap detik, tiap menit, tiap hari, tiap malam, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, mintakan gantilah, minta modal kepada Allah. Sebab Allah patut dipinta dan senang Allah mencintai kasih sayangnya kepada orang yang sering minta. Awas Bu, bosan Bu minta kepada sesama manusia, sesama teman, sesama keluarga, bosan. Kita bosan minta, yang lain bosan dipinta, bosan memberi dan bosan emang bosan Bu diberi? Kebanyakan bosan teh memberi, tapi terus-terusan enak diberi atau dikasih. Tapi Allah dua-duanya licik Bu, makhluk Allah. Allah teh senang dipinta sama makhluk, apalagi hamba-hambanya yang beriman senang. Ya, ud'uni astajib lakum fastajibu li wa liyu'minu bi la'allakum yarshudun. Silakan kalian meminta kepadaku kehendak kalian, nanti kami akan menghantarkan permintaanmu. Gitu Bu. Innallaha la yuhibbu du'a. Kata Allah, kami sangat benci kepada orang yang pelit meminta. Ibu harus doa itu. Ad-doa mirajul mu'minin. Doa itu jembatannya untuk orang yang menghantarkan maksud dan tujuannya kepada Sang Khalik dengan doa itu. Awas. Yang pertama, kita menghantarkan doa saat ini mungkin dada, mungkin pilih-pilihan. Di Jumat ini
hari Jumat sore ini kita terakhir menginjak Jumat yang biasa kita makan bebas, minum bebas, bergaul bebas. Tapi Jumat yang akan datang udah masuk bulan suci Ramadan. Siapkan Bu niat yang tulus. Yang kedua, sucikanlah hati dan pikiran kita. Dosa kepada siapa? Kepada Allah. Dosa yang paling besar asal kita meminta maaf kepada Allah, minta ampunan dengan jalan bertobat. Allah senantiasa yakin pasti Allah mengampuni sebesar dosa apapun yang kita kerjakan, yang kita perbuat, Allah mengampuni. Tapi yang paling berat adalah dosa antara kita dan kita, antara saudara dan saudara, keluarga dan keluarga, baraya dan tetangga. Itu anu agak susah. Sebelum Allah mengampuni dosa seseorang, haruslah kita maaf dan saling memaafkan di antara kita. Percuma Bu, ada ungkapan percuma. Kita dikala memasuki bulan suci Ramadan, kan namanya juga bulan suci Ramadan, namanya juga bulan suci. Masa kita masih kotor? Masa kita masih ada kaitan ya, saudara dan saudara kita? Masih ada dedara, masih ada kita dusta, masih ada kita gibah. Awas Bu, dari sekarang kita harus hati-hati. Asal ibu bohong, tapi yang sering teh, gitu ibu anu penting. Asal ibu bohong ke suami, anu gaduh suami. Tidak perkali senaon ku punten nabi kepo. Nah, eta ke orang tua suka dusta atau bohong, kali-kali ibu suka. Itu dosa Bu. Dosa yang tidak terasa dianggap oleh kita itu bukan dosa. Aku bilangnya sakit itu, namanya dosa. Sekecil apapun yang kita perbuat dosa adalah kalau disimpan dari awal sampai akhir, itu dosa kecil nanti akan membesar. Tapi sebesar dosa apapun yang kita perbuat, terus dipertobat. Ucapanlah, perbuatanlah, akhlak kita, hati kita, terus diperbuat dengan cara bertaubat, dosa besar akan mengecil. Gitu. Yang pertama, minta maaf ke siapa? Kalau udah berumah tangga, ibu minta maaf ke suami. Suami masuk perinci, apa nabi minta maaf itu mah sok rada hare-hare. Mungkin ibu ilmunya sebatas itu. Kita weda ibu mah udah ngaji, ibu mah udah pada tahu semua gimana akhlaknya, gimana perbuatannya, di mana niatnya, di mana alangkahnya, di mana mengucapkannya, supaya kita dibebaskan dari dosa antar dosa. Ada gede-gede suami dosa mah dibanding istri. Ibu jangan dibanding-bandingkan dosa, tapi harus dibandingkan dosa kita dari tahun yang lalu sama tahun yang sekarang. Kan itu mah urusan Allah masa depan. Nanti, sekarang, besok, lusa dan seterusnya itu aturan Allah, bukan aturan kita. Yang penting kita membersihkan akhlak perbuatan kita tahun yang
yang lalu sampai detik ini, jam ini di masjid ini. Pertama kita saling memaafkan, minta maaf. Kata suami, Bu, kok kenapa gak minta maaf? Barusan Bapak, Mama, Ibu, Bunda kan ngaji, harusnya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, namanya Ramadan itu bulan suci, kita harus membersihkan dari kotor-kotor dosa kita. Yang banyak jadi dosa itu bukan hati itu sebetulnya. Datangnya dosa itu dilihat dari penglihatan. Yang kedua dari lisan. Kata Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-lisanu kasyarif. Lisan itu tajam daripada pedang. Awas Bu, mulainya dari lisan, saling caci maki, kita saling menghina, saling meremehkan, saling merendahkan, terus 5 tahun Bu, tewaku-waku. Awas Bu. Ya Allah, buat apanya yuk kita di alam dunia, umur semakin nambah tapi yuswa ya, kurangan Bu. So dia sekarang berapa? Ada 17 berarti ya. Tuh, ini alhamdulillah. So ibu mungkin di atas kepala 7, di bawah kepala 5, standar hampir 5 atau 6 kepalanya, bukan kepala ini ya, umurnya. Umur itu perasaan nambah, tapi yuswa hitungan Allah terus gitu. Kurangan Bu. Panyata ibu mereka orang lain ya. Sabar siap Teteh punya foto yang masih muda, yang lagi SMA, yang lagi pesantren dulu, terus mulai pacaran, terus nikah, terus punya keturunan, terus anaknya udah yang gede udah pada gede, terus punya pacaran lagi dan udah beres kuliah. Dihitung-hitung anak kita 23 tahun, pas nikah kan 23 tahun, pas nikah kan 20 tahun, terus punya anak 23 tahun, dihitung, oh, berarti sekarang ibunya 43 tahun. Gampil hitung waktu dari anak yang paling gede. Oh, waktu nikah itu 01 tahun, berarti ibunya nambah umurnya 44 tahun gitu. Terus anaknya udah bawa pasangan, terus nikah lagi, punya anak lagi, naik harkat derajat, jadi nin, jadi nenek, jadi omah. Bu, naik harkat derajat Bu. Disangkanya kita terus masih muda. Mengingat tahun yang lalu dibandingkan dengan tahun yang sekarang, biasanya ini kenceng, kulit kenceng, ini rambut hitam semua, tapi sekarang rambut dia warna-warninya itu kayak yang suka. Silakan, ada yang hijau, ada yang merah marun, ada yang kuning, macam-macam. Silakan, itu tergantung masing-masing. Itu yang diganti oleh Allah, yaitu warnanya putih. Betul, meninggalkan dunia hitam, meninggalkan dunia hitam. Terus diganti dengan rambut yang putih. Itu Allah mengangkat harkat derajat kita, yaitu semakin tinggi pohon dan semakin
tarik hembusan angin bagi tinggi umur teh bagi nambah umur, bagi tambah yuswa permasalahan bukan sedikit, nambah anak, nambah cucu, nambah cicit, bukan nambah harkat derajat kebaikan, tapi banyak nambah permasalahan. Itu harus waspada tuh. Saling maaf memaafkan pertama dari bawah ke atas, dari adik ke kakak, dari murid ke guru, dari anak ke orang tua, dari orang maaf, dari orang yang belum mengerti minta maaf kepada orang yang berilmu. Dari mulai sekarang minta maaf, kita saling memaafkan. Antara kita tertutup kemungkinan pulang dari ini masih ada ungkapan menggibah. Padahal kita udah ahli pengajian, udah ahli pengawasan, hampir tiap hari terisi. Malam Rabu lah, malam Jumat lah, malam Minggu lah, hampir tiap hari tiap malam. Di sini libur, di situ ada acara, di sini ada acara, di situ libur, terus dan ibu makan pekerjaan harus itu. Dan menjemput nafkah, menjemput rezeki adalah suami. Awasnya. Pertama itu menyambungkan ayat yang sudah dibaca tadi sama-sama dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin ikhwah adalah saudara. Ikhwatun saudara. Berarti satu golongan, satu level. Satu level itu adalah golongan mukmin. Al-Quran tidak ada ungkapan mukmin dan mukminah, tidak. Itu adanya di doa atau di as-sunnah, di dalam hadis. Mencakup innamal mu'minuna seluruh mukmin. Artinya seluruh mukmin itu adalah orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari yang akan datang, yaitu hari pembalasan. Itu namanya mukmin. Mukmin itu saudara kita, ikhwah. Ada golongan perempuan, ada juga golongan laki-laki. Ada para suami, ada juga para istri. Itu tergolong mukmin. Kalau ada ungkapan mukminat, itu adanya di dalam hadis. Itu fa'aslihu, damaikanlah baina akhwaikum, kedua saudaramu. Berarti mukmin di sini pertama dari anak kepada orang tua. Jangan ditunggu-tunggu orang tua datang ke kita. Awas tuh. Kakak harus datang ke kita, tapi kita harus datang ke kakak. Dari bawahan ke atasan. Masa orang miskin harus minta maaf ke orang kaya? Tahu bukan? Orang miskin terus direndahkan dikarenakan tidak punya apa-apa. Orang bodoh bukan minta maaf, tapi harus sering silaturahmi,
silaturahmi kepada orang yang berilmu, kepada orang yang punya ilmu dan memahami ilmu. Itu Bu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Awas Bu, pertama menginjak di bulan Ramadan itu harus ada bekal fisik dan manasik. Kita minta sehat, minta panjang umur serta sehat, berkah milik dan rezekinya. Itu sehat itu mahal. Banyak di Sartika Asih, banyak di tiap-tiap rumah sehat, bukan rumah sakit. Maaf kalau di sini ada dokter atau tidak. Sebetulnya bukan rumah sakit, kemudiannya harus diganti neng atau ya, rumah sehat atau itu di rumah sakit ya. Mudah-mudahan atau yang pada datang ke situ orang-orang sakit dengan syariat bisa sembuh ya. Yang kedua, minta dilancarkan, dimudahkan dari segala urusan. Bukan urusan bekal makan, minum, pakaian dan sebagainya, bukan Bu, di bulan Ramadan ya. Satu, minta sehat, panjang umur, berkah milik dan rezeki ya. Karena itu pilih lepas. Yang ketiga, ibtighai mardatillah, semata-mata kita dipanggil oleh Allah dengan syariat, menginjakan, melaksanakan, berbuat kebaikan dan kebajikan di bulan Ramadan adalah semata-mata undangan dari Allah untuk kita, yaitu digolongkan dengan orang-orang mukmin yang tadi kita baca. Yang keempat, kita mengharapkan tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Kumaha cara dan warana abi masuk ke lamun tengah-tengah geus datang tamu. Muntara diundang, Ibu, itu diskonnya dari Allah. Batur mah balem puasa. Tapi Ibu yang udah biasa puasa, walaupun kita dianjurkan harus berbuka di kala atau di saat ada halangan atau tamu masuk sebulan sekali mungkin. Tapi kadang-kadang cuma membatalkan doa. Kalau minum lihat anak-anak, kalau mau makan takut anak ngelihat. Kamu tahu pengertian anak. Bunda kok kenapa? Kan bunda nyuruh ke adek, ke AA, ke teteh puasa. Kok kenapa ibu minum? Tuh Ibu, makanya Ibu harus hati-hati dikala ada rusak, ada pembatalan yang harus membatalkan puasa. Itu harus hati-hati Ibu. Jika kita mau makan atau mau minum, jangan kelihatan anak-anak. Apakah anak-anak kita masih kecil? Karena ibu bapak nama dakwah ada uningan, ya pasti tahu suami-suaminya, bukan pasti nanya, bukan kenapa kan lagi ini? Oh iya, cuma itu. Tapi anak nantinya dibilang-bilang Bu ke temannya, pengen tahu tuh ibu aku mah tadi jam 11 makan kelihatan sama saya, kelihatan sama aku. Tuh itu pengertian
Silakan Bu. Pekerjaan perbuatan di bulan Ramadan cuma satu Bu. Satu kebahagiaan yang dihantarkan oleh Allah buat orang yang berpuasa, yaitu di waktu berbuka puasa. Dari jam 5, dari jam segini Ibu udah diarap-arap. Ada yang cari maghrib itu ke warung, ke Al-Fathu, terus ke Gading sambil naik kuda, ibunya lihat begitu. Anak yang paling kecil di bawah kuda, diantarin yang punya kuda, dilihat, ditanya, takut salah. Padahal saya kenal, oh ini orang presiden. Hati-hati gak kenal katanya. Kalau ditanya ibu lagi apa, lagi cari maghriban, terus dicari maghrib. Bukan kamu itu nyari maghrib dari zuhur, terus rutinan ke Masjid Raya Bandung. Ya. Bawa anak 2, terus bawa bola. Jam 1 udah ada di sana. Padahal saya kenal. Kok kenapa jalan? Bang Udo ada di sana, main juga Bu. Gitu. Sama. Kata ibu ngabuburit sampai ke Al-Jabar. Ya Allah, ada keajaban juga, paling 1 jam setengah nyampe. Gitu, sambil buka di sana ada gulai yang 15.000, murah loh. Ada yang nawarin, Pak Haji pengen ini ya, sambil saya sedekah sama anak-anak yatim. Kurang CPI gini-gini teh. Gitu. Apa-apa mau ibu. Saya ikut makan sama istri. Karena mahal itu juga tahu yang itu. Masya Allah. Kenapa Bang Udo ada di sana? Sama, cari maghrib. Gitu Bu. Yang pertama mungkin di hari-hari biasa kita tadarus, tapi kebanyakan teteh Ibu, banyak tadarus itu di bulan Ramadan. Ada 2 kali tamatan Bu, 2 kali apa tamatan Quran itu khotam. Pas awal ditanya, Ibu sekarang udah berapa tamatan? 2 surat juga. Belum, padahal awal itu udah hampir habis tuhnya. Itu Ibu, keberkahan di bulan Ramadan itu banyak kegiatan-kegiatan yang kita patut dilaksanakan. Pertama, sholat sunat tarawih. Awas, sholat sunat tarawih. Apakah bisa kita sholat sunat tarawih di rumah? Bisa. Bisakah berjamaah? Boleh. Bisakah kita sendiri-sendiri di tiap-tiap rumah? Bisa. Awas tuh, silakan jangan dicari perbedaan. Tapi yang harus dicari itu adalah persamaan. Ada yang 11 rakaat, ada juga yang 23 rakaat. 11 juga bermacam-macam rakaat. Ada 11 dibagi 3, 4, 4, 3. Ada juga 11 dibagi 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ada juga 11 dibagi 4, 2, 2, 2, 3. Silakan
tergantung apa keyakinan kita di dada kita, di hati kita dan pikiran kita. Luasnya ilmu kita memahami imam mana yang kita ikuti, imam mana yang kita pegang. Imam Syafi'i lah, Imam Maliki lah, Imam Hambali lah, Imam Hanafi lah, silakan tuh. 4 imam itu udah disodapakan, udah dibenarkan oleh Allah. Jangan pecah belah dengan syariat cuma itu. Ibu Abi silakan disuruh isi di sini 23 siap, insya Allah. Disuruh ke Al-Kausar 11 siap. Tapi belum ada yang nyuruh 41 rakaat. Padahal zaman Sayyidina Ali itu dalam kitab hikam 41 rakaat. So, mereka aduh Allah mah ibu. 23 oke menekot. Imam ieu mah menekot bilang. Udah mainan 11 aja. Nah ibu asli 11 itu bukan 11 tapi 8. Betul bu? Nah 8 yang tinggal mana? Witir, silahkan witir mau ikut lagi di sini atau nanti sekalian di rumah sambil ngangatkan nasi, ngangatkan teman nasi, sayur dan sebagainya. Kita sambil sholat sunat witir yang 3. Silakan bu, bebas. Ya. Jangan dipermasalahkan, jangan dibesar-besarkan. Permasalahan cuma segitu. Tapi kita cari persamaan. Kalau capek bu 23 udah ambil 11. Gitu. Kalau masih kuat silakan 23. Gitu. Kalau mau ikutin 11 sekaligus, tapi disatukan dengan 23 gak bisa. Tapi nunggu sholat sunat witir nanti terakhir. Silakan. Di masjid saya sendiri yang mau 11 silakan. Pak Haji jangan maaf, saya mah udah kuat sekarang. Tapi diambil berapa persen yang condong ke 23, yang condong ke 11. Ternyata dia banyak yang 11 condong nanti. Sok atulah, yang penting berjalan melaksanakan tartib penting itu banyak. Terus apakah bisa kita tahajud sebelum sesudah tarawih? Bisa, tapi jangan ditutup dengan witir. Bisa tuh. Jangan ada ungkapan kok boleh, kan bulan Ramadan mau udah diganti sama sholat sunat tarawih. Itu pemahaman yang kurang. Kalau yang mau ditambah, tapi jangan melebihi 20 rakaat. Kan Rasul juga, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malamnya itu tidak kurang 20 rakaat. Di hari-hari biasa, di malam-malam biasa. Kalau kita mengaitkan atau menyambungkan keterangan itu silakan. Kalau punya pengertian udah beda di bulan Ramadan ada pelaksanaan sholat sunat tarawih, ya udah gak bisa ditambah tapi ya kalau permasalahan pengertian seperti itu ya silakan. Betul bu? Contohnya begini, ada 5 menit lagi. Kalau berbuka puasa membatalkan puasa itu disunatkan dengan yang manis, yang manis-manis. Saat itu ibu teh capek masak itu, pas mau buka gak ada yang manis-manis. So, kalau itu diharuskan ibu dosa.
Itu kan mau, bukan manisnya. Yang wajib itu adalah bukannya. Karena tuh ibu mana pas marah manis, biarin. Kata suami ibu teh, udah mana minumannya, cicipinya yang manis. Tinggal jawab, gak usah makanan minuman yang manis. Lihat aja ini udah manis, pipi udah glowing, udah pada wangi-wangi, udah itu kecup wae keningna cager udah itu segitu cukup. Kalau sunat itu diwajibkan, dosa hukumnya seperti pelaksanaan sholat sunat tarawih. Kade sholat sunat itu definisinya begini: kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Itu sunat, berbeda dengan sunat-sunat yang lainnya. Sayang Bu, kalau ada kesempatan sehat walafiat, jangan ditinggalkan Bu sholat sunat tarawih, walaupun itu tergolongnya hukumnya sunat. Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, tidak ada pelaksanaan sholat sunat tarawih, cuman ada di bulan suci Ramadan. Bu, perbanyaklah sedekah. Di bulan Ramadan itu akhlak yang terpuji, yang terbaik, yang terpuji itu bukan di hadapan manusia, tapi terpuji di hadapan Allah. Sebab wajibnya sunatnya adalah Allah yang melihat, Allah yang memberikan pahala. Yang terakhir, selamanya sama-sama kita bareng-bareng, mungkin ibu semua berapa kali satu tahun ketemu dengan saya sendiri, mungkin ada kehilapan dan kealfaan yang saya sampaikan, yang saya ungkapkan, mungkin bukan untuk kemungkinan, pasti ada kesalahan. Minta maaf seagung-agungnya ke semua jamaah. Sebaliknya dari jamaah, apa yang saya maafkan, dan ibu-ibu semua tidak ada kesalahan ke saya. Mungkin saya yang banyak salah. Sebelum menginjak bulan Ramadan, Allah menyaksikan di saat ini, saya sendiri minta maaf. Apa Bu mau dimaafkan Bu? Alhamdulillah. Mungkin satu tahun kita ngelantur, mungkin bukan kita, saya sendiri ngelantur. Ada bahasan-bahasan yang tidak cocok dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maaf. Yang kedua, minta ampunan kepada Allah. Saling mendoakan, mudah-mudahan kita sekalian menginjak di bulan Ramadan yang pertama suci dari dosa-dosa antar kita, insya Allah. Yang kedua, Allah menambahkan, memanjangkan umur serta berkah. Yang ketiga, menambahkan rezeki, manfaat, berkah. Insya Allah keluarga kita ada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita diberikan kesehatan lahir, batin, dunia dan akhirat. Mungkin itu saya sampaikan. Ada kehilapan dan kealfaan, mungkin itu kesalahan datangnya dari saya sendiri, mohon maaf dan ampunan. Mungkin ada kebaikan yang saya lontarkan, yang saya hantarkan, itu semata-mata Allah menghantarkan kebaikan
ikuti doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna auladina fi ahli baitina minas solihina was-solihati wadzakirina wadzakirati. Allahumma ja'alna fi jama'ati rahmatin wa ja'alna fi jama'ati barakatin wassalamihi wa fi barakatihi wa fi ijabatihi wa fi ridatillahi fid dunya wal akhirah. Tawwil umurana wa sahih jasadana wa fir amwalina wa auladina wa habibna linnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.